Yang enak banget tentunya, dan kita akan lihat bersama-sama seperti apa eksekusinya di game yang pertama match pembuka kita di hari ini. Oke, dendam dari sosok seorang Albert yang mungkin tersimpan rapat dan tidak ada orang pun yang tahu untuk membuktikan siapa yang terkuat di jungler. Atas kali ini akan terbukti untuk kali ini. Mampukah Albert mengalahkan Tata Kairi atau Kairi akan tetap membuktikan kalau dia tetap jadi jungler nomor 1. Please, mari kita saksikan Padang and Friends di Snapdragon Pro Series. Let's go to the lane of down. Oke, Badang yang ternyata kembali muncul ya, dan akhirnya di-ban karena takut meledak kayak tadi ya. Tapi ternyata Lutfi yang menggunakan high loss-nya, bukan Khalid EXP nih Bang Oji. Oke. Jadi Khalidnya di Keyboy. Ya, itu tadi sempat, makanya gue agak ngotot di bagian. Gue berharap di Lutfi. Oke. Kenapa? Kasih Lutfi power initiate. Oke. Sayang sekali masalahnya. Dia apalagi kan dulu pakai Arlot. Sayang sekali. Dan dia kemarin perform banget loh pakai Arlot ya. Atau dia mau menghindari head to headnya sama Cici. Oke, kita nggak tahu, tapi mungkin menurut saya itu adalah keputusan terbaik dari coach masing-masing. So, dimana dengan ada kondisi dari Albert yang coba untuk melakukan rotasi, dan Savero kali ini masih cukup kuat. Dan mau tidak mau retribution harus dikeluarkan untuk kali ini. Yep. Apalagi kalau ngelihat dari Granger yang sangat superior ya untuk di patch yang sekarang juga masih terbilang cukup aman. Walaupun Evo Soul ini ada sedikit keunggulan juga secara dari farming pattern, Albert masih fine-fine aja. Player emblemsnya yang sudah kita intip juga nih ya, Tenacity terselip di tubuh dari DPZ yang bisa kita katakan DPZ ini bisa dibilang kalah head to head bersama dengan Suns-nya juga. Ya makanya butuh dari Brave Smite-nya, ada Tenacity-nya juga, dan Tough Boots bahkan yang digunakan oleh DPZ. Oke, Tough Boots ya. Oh berarti dia cukup respect sekali dengan kondisi dari Suns, tiba-tiba bisa diving ke dalam ya. Tapi lihat kondisinya dari Lutfi, udah coba untuk melakukan screening, udah coba untuk mencari di mana para pasukan dari tim Evo Soul yang standby di arah Pit Turtle. Tapi di balik itu semua, lihat kondisi dinaik ke arah mid lane yang sudah dibuka oleh sosok tim Evo Soul ini menandakan mereka ingin siap team fight. Wah, tapi lihat Keyboy-nya. Keyboy-nya benar-benar megangin dan bahkan ngintipin di mana Albert sedang melakukan purple buff-nya, ditempelin terus-terusan menjadi distraksi. Tapi masalahnya ini nggak bakal cukup juga untuk punya waktu untuk seorang Kairi mendapatkan turtle. Jadi Keyboy, kalau dia tetap berada di sana, ini akan berbahaya untuk dirinya. Kenapa? Karena concernnya adalah Keyboy bisa tertrigger dari spellnya, atau dia harus tumbang, itu chance yang sangat besar. Dan KYY sekarang satu-satunya orang yang bisa mengawasi para pasukan dari tim Onyx Esports. Ternyata kondisi dari KYY terperangkap di depan sana. Reggie dengan ada para pasukan dari tim Evo Soul terkena first blood, berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi surprise Kairi, almost is never enough. Masih ada satu buah quad chain yang bisa menyelamatkan Kairi, dan Kairi ter-take down. Para pasukan dari tim Evo Soul kali ini mereka mencoba untuk menukar, dengan adanya Albert pun juga harus hilang. DPZ dan juga Reggie. Kali ini tersisa 2 versus 3. Onyx Esports tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan. Tapi satu hal yang cukup berbeda dari kedua belah tim ini, rotasi dari Savero. Dia mencoba untuk mendapatkan satu posisi yang penting, tapi Keyboy tidak boleh ter-take down. Keyboy akan menjadi satu point kill sangat mahal kalau misalnya dia termakan, karena gara frontliner yang bisa poking damage terhadap para pasukan dari tim Evo Soul. Iya, dan gak ada yang bisa ngintipin juga ke area dari turtle-nya. Tadi kalau lihat Albert, dia habis dari purple ke orange, dia tahu ada diversion yang bisa membawa dia lebih cepat dan turtle. Oke, dan Lutfi itu tidak akan ada gunanya karena damage yang diberikan tidak terlalu sakit. Bahkan Lutfi bisa ter-take down karena Reggie di depan sana, dan Suns Sakaratul Maut memilih untuk mundur. Dan rotasi yang terjadi tadi ketika Erlan sadar dia kalah rotasi sama Savero, akhirnya Erlan mengikuti hal tersebut dan itu cukup baik. Yap, oke. Tapi Evo Soul mereka membayar kerugian tadi dengan mengambil ke arah turtle yang pertama. Sementara Reggie cukup free dengan movement yang cepat, bahkan damage per second-nya juga kerasa untuk bisa dapetin sedikit platingan di bagian bawah. Kairi sudah selesai juga dengan satu buah Hunter Strike-nya, namun dengan satu point kill yang belum berhasil untuk ditabung satu pun nih dari Kairi, keadaannya ya masih cukup terbilang harus lebih fokus ke arah farming dulu. Sementara kalau ngeliat dari arah top lane-nya memang dibiarkan saja, gold laner dibiarkan mandiri karena semuanya tadi sibuk baku hantam di area dari turtle yang berseberangan dengan gold lane. Ya, dan sekarang kita melihat satu buah turtle cukup membuat para pasukan dari tim Evo Soul unggul dengan 200 perak, tapi kondisinya adalah tetap sama dengan rotasi yang cepat. Dan Kairi kali ini menunjukkan TMS set
Dengan satu bom Cochero yang nyangkut karena DPZ dan tidak ada Avatar Guardian for nothing. Membuat para pasukan dari tim EVOS Holy kali ini masih selamat. Tapi satu informasi yang sangat mahal, tidak ada flicker untuk DPZ. Dan Suns harus mundur dulu sih setelah terkena adanya duality tadi yang dikeluarkan oleh DPZ, walaupun memang sudah ada flicker dan diversion. Oke, diversion dan Pulpi di arah bottom lane tersisa seorang diri tak ada menemani. Bakal coba ada KYE di sana, step up pasti ada surprise. KYE koordinasi yang sangat tepat, boost checking yang sangat tepat dan awareness yang di luar kira-kira dari seorang KYE. Dia tungguin di situ karena unbreakable-nya kalau dipastikan satu ada yang menyangkut kelar barang itu sudah. Dan udah tahu pasti dengan adanya IMU tadi yang sudah diambil oleh Suns dengan diversion play-nya juga awareness dan jam terbang ini memang tidak bohong ya, pergerakan mahal dari Ki yang ngebuat akhirnya dari EVOS Holy bisa dapetin poin kill tanpa adanya pertukaran sama sekali. Yes. Dan ini pertukaran yang sangat cukup baik. Kenapa di sisi EXP lane Lutfi dia nggak bisa well farming, nggak punya item, dan tugas dia sebagai frontliner ini langsung drop drastis. Ya, Savero selesai dengan Sky Piercers-nya tapi belum ada poin kill yang ditabung. Sementara dengan adanya Kairi mencoba untuk masuk. Oke, ternyata di sana Kairi nggak bisa masuk dan bahkan Keyboy tergocek. Dia lupa untuk melakukan checking boost. Bahkan di sana targetnya menuju ke TBZ yang masih survive plus buff turtle membuat para pasukan dari tim EVOS Holy makin semakin kuat. 5 point kill, 800 gold. Dan para pasukan dari tim EVOS Holy mereka udah mulai fokus menuju ke arah turret karena pertukaran dengan turret di arah top lane harus mereka lakukan. Kalau tidak, ini sama aja Turtle tadi agak sedikit sia-sia. Nah ini untungnya banyak banget ya, EVOS Holy dapetin 2 kill. Tadi sempat ditukar dengan outer top turret dan bahkan dibayarnya sangat-sangat mahal. Kontan. Dan kontan, outer middle dan outer bottom berhasil untuk dihancurkan juga. Oke. Dan bahkan, iya ini dia mantan penggawa EVOS ya kan. Ini Luminar spam emot merah ya guys ya. Sama dengan DCW dia. Oh iya ya, oh saya nggak tahu. Spam emot merah Ichan. Halo Ichan, ini dia salah satu legenda hidup EVOS. Mau nangis. Ya kan, juara M1 mid laner terseram pada zamannya. Ini bentar lagi produser kita jadi DPO nih. Bahaya. Tapi yang tahu-tahu aja gitu. Ya TTA. Ya TTA. Ya TTA, boleh. Tapi itu di belakang biasanya. Biasanya. Tapi untuk sekarang EVOS Holy mereka unggul cukup banyak ya, 2.700. Bahkan kayaknya satu outer top turret juga akan segera dihancurkan. Sementara dari Onyx mereka nggak banyak yang bisa dilakukan nih. Selain ya udah mereka akan berbondong-bondong 5-man move dan bahkan satu buah purple buff pun gagal untuk bisa diantisipasi oleh Kairi. Gak sempat mengeluarkan retribution. Yes, dan bahkan menuju ke arah 3.000 gold difference kali ini. Dan ingat, Onyx Esports punya kesempatan untuk membalikan gold ini di turtle yang selanjutnya. Pastikan minimal Kairi bisa ke backline, atau enggak kalau mereka nggak mau turtle, poin killnya mereka bisa dapatkan. Atau EVOS Holy mau merubah ke Lord. Tapi ternyata, mereka memberikan informasi yang sangat tepat dan untuk masih ada Cochero yang menyangkut di sana. Iya, dan udah nggak ada diversion. Dan harusnya ini waktu yang tepat untuk Onyx Esports bisa langsung set up ke arah turtle-nya. Itu dia. Gak akan ada movement yang cepat juga karena semuanya berjalan kaki. Dan turtle sudah menjadi ritual pemanggilan. Akan ada team fight karena Ki akan ada di depan. Oke, berada di garis depan menuju seorang Keyboy menuju ke belakang depan Sester belakang di depan sana. Flicker for defensive. Reggie masih mau lebih tapi nampaknya Reggie terlalu memaksa mendapatkan point kill ke arah belakang. Meanwhile Erlan mencoba untuk menutup ke arah jalan seorang Lutfi. Nampaknya para pasukan dari tim EVOS Holy retribution-nya tidak bisa di take down. Albert owning condition, Albert owning level. Kairi sekalipun gak bisa mendapatkan takeover terhadap turtle tersebut dan EVOS Holy. Satu miss komunikasi menurut saya. Tapi nampaknya mereka mencoba untuk melakukan sedikit camping. Suns, apakah Keyboy akan menjadi target utama Kairi? Dan nampaknya happy birthday Keyboy! Instant pick up terjadi. Happy birthday dan camping boost yang berhasil dilakukan para pasukan dari tim EVOS Holy. Satu suara, one voice, one family EVOS Holy. EVOS Flore. Tapi ini kalkulasi yang mahal banget sih dari EVOS Holy. Mereka diversion ke bawah, dia tahu gak akan langsung buru-buru set up ke arah turtle-nya dari Onyx karena belum muncul. Sampai akhirnya turtle-nya muncul, dia datang lagi berbondong-bondong dan diusir mundur semua sehingga tidak ada kesempatan untuk Onyx Esports setidaknya mendapatkan satu ekor kura-kura. Karena perfect turtle nih dari EVOS Holy-nya dan bahkan ngelihat penguasaan map yang dipegang oleh EVOS Holy ini pun cukup sulit bagi Onyx untuk bisa mengembalikan keadaan karena akhirnya jadi leluasa banget untuk Loi-nya bisa menghuni rerumputan demi rerumputan. Oke, tapi sekarang lihat gimana caranya Keyboy mau masuk ke depan.
Kiboy nggak punya badan yang sangat kuat, damage-nya pun juga so-so aja. Tapi dengan close path menguasai menuju ke arah belakang, damage flicker for defensive, tapi Lowy save the day for this time. Target menuju seorang Kiboy, Albert seorang diri, tadi menemani damage dari Sansa, bahkan apa terkena for nothing. Berhasil mendapatkan salah satu dari seorang Lutfi. Tidak bisa dihendung, bahkan Kiboy menjadi target kedua. Ini aman ke para pasukan dari tim EVOS Holy. 5k goal difference. Albert dan DPZ 2 kombinasi depan sana yang berhasil memporak-porandakan para pasukan dari tim Onyx Esports. Albert and the King bersama-sama mencoba untuk membalaskan dendam dari sosok seorang Albert dan menjadi pembuktian untuk match kali ini. Ini NLT sih mahal banget ya buat EVOS. Mereka tahu siapa yang harus bergantian masuk, yang siapa yang delivering damage dengan kalkulasi yang begitu baik juga. 6.900 sekarang gold yang dipimpin oleh EVOS Holy menjadi modal mereka lagi untuk bisa mendominasi, dan Lord sekarang sudah muncul. Bahkan kalau bisa dikatakan untuk Onyx Esports, siapa yang akan bisa membuka vision? Lutfi ini udah babak belur banget, terpaksa harus bertahan di level 9. Tanpa adanya kontes, karena Lutfi juga sekalinya nongol, ngintip, langsung di burst. Alright, dan nampaknya di sini para pasukan dari tim EVOS Holy mereka mencoba untuk melakukan takeover terhadap Purple Buff dan Hayabusa. Dengan adanya Quiet Shadow dan juga Shadow Kill yang tidak terlalu berasa, bahkan memporak-porandakan 2 poin kill hilang. EVOS Holy sangat-sangat mengerikan. Wow, dan akhirnya dari EVOS Holy ya mereka dapat 2 keuntungan ya, dengan membawa Luoi dan juga Harit yang sangat-sangat snowball. Pertukaran antara Luoi dan juga Granger ini masih belum bisa dimaksimalkan oleh Onyx Esports karena keadaannya sangat-sangat terancam. Walaupun Savero masih fine-fine aja ya, belum ada point dead sama sekali juga. Tapi masalahnya nggak ada space yang bisa diambil sama Onyx Esports untuk mendelivering damage juga. Kairi tadi semuanya damage-nya kebagi karena EVOS Holy udah 5-man move nih mainnya. 5-man move dan gold difference yang cukup jauh banget ini yang tidak bisa dibendung, dan Kairi nggak punya damage. Hunter Strike, War X itu nggak akan cukup. Sekalipun cuma ke arah KY itu nggak akan cukup. Masih belum cukup. Sky Piercer pun dia tidak punya. Ya, itu nggak ada stacknya juga ya. Makanya. Jadi dia nggak punya damage tambahan lah kurang lebih secara nggak langsung. Tapi Sans lihat di depan sana dengan 1 kali panas suara dari seorang Albert, tapi Kiboy masih tahu dalam apa taruh guardiannya. Mencoba untuk menuju ke arah 1 point kill di depan sana kalau Lutfi target utama mereka. Dengan best turret dari bottom line yang pecah, apakah mereka menyelesaikan game ini dengan sangat cepat? Atau mereka akan lebih sabar untuk menuju ke arah 2 wave yang terlalu jauh untuk bisa menuju ke arah best turret mereka dari tim Onyx? Wah, ini Sans, no way Sans. Salah satu orang yang bisa melakukan rotasi atau backstep terhadap para pasukan dari tim EVOS Holy, ternyata mereka harus ter-takedown. 3/5, bukan angka yang baik untuk para pasukan dari tim Onyx Esports. Di depan sana, Regis sekarang maut ke Kairi, full game-nya, dan di depan sana EVOS Holy take the game 1. 12 menit saja, dominasi yang tidak terhentikan EVOS Holy. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan snowball power dan bahkan tidak ada celah untuk bisa dikembalikan keadaan. Damage yang terbagi dengan 5-man move bisa dibilang tadi pas di draft mereka mainnya close range combat, tapi itu menjadi keuntungan tersendiri karena di saat berkumpul ini targeting dari Hayabusa dan juga dari Granger akhirnya jadi kebagi. Gak maksimal dan gak punya damage deal sama sekali. Apalagi under kan? Under banget. Dan bakal lihat senyum dari Albert yang mengutarakan dia cukup puas dengan game yang pertama nampaknya untuk kali ini dengan 13/2. Wow, silakan. Ini terlalu dominasi sih. Dari awal juga kelihatan banget rotasinya. Apalagi Luoi ini yang memang selalu di ban di challenge final, sekalinya memang ditukar. Ini menjadi impact yang sangat luar biasa, rotasi cepat. Bahkan dengan adanya permainan dari duality-nya juga, dengan Enchanted Talisman menjadi item pilihan beserta bahkan Glowing One, ini ngebuat dari Lutfi pun gak bisa lagi leluasa ada di lini paling depan karena item defense magicnya juga belum ada sama sekali nih untuk Lutfi. Jadi gak bisa nahan 3 magic damage yang bisa disumbangkan, dan bahkan kayak ngelihat dari Ki ini juga magic damage-nya lumayan kerasa. Makanya tadi Lutfi ada di depan, dia sekali kena unbreakable gak bisa kemana-mana. Modal dari Legend Gem dengan dominance ice tanpa adanya magic defense sama sekali ini cukup berat. Apalagi Kiboy baru ada silence rope aja dengan thunder belt yang tersemat di dalam tubuhnya berkali-kali. Raging Sandstorm dikeluarkan hanya untuk defense saja dan awareness juga sih. Nah, mereka berani untuk nuker, ya udah Valentina silahkan ambil Sans, selalu diversion yang memang yang di copy, tapi nggak ada kesempatan sama sekali untuk diversion itu bisa make a play untuk Onyx karena selalu ditutup jalannya, selalu dibuka juga. Dengan adanya key awareness yang begitu mahal, perbedaan menginjak ke angka 11.000.
berarti ya sejauh ini di 12 menit gamenya berlangsung. Penguasaan dari segi objektif juga sangat-sangat terlihat dari Turtle, dari Lord, dan bahkan hanya ada satu turret tadi di area top lane yang berhasil dihancurkan Onyx, tapi dibayarnya itu sangat-sangat tidak adil. Outer middle dan juga outer bottom yang dibayar oleh EVOS Holy. Purple buff juga ini sulit banget untuk bisa didapetin sama Kairi semenjak hancurnya outer middle turret. Udah semakin leluasa lagi Purple buff ditabrak-tabrak sama EVOS. Alright, dan bahkan kita bakal menyaksikan di mana damage deal yang terpaut besar sekali Jauh dari banget. tim EVOS Holy, dan yang bisa Regi dibilang loh. MVP-nya KYY dan Regi. Ini memang tidak bisa dipungkiri, ternyata pick terhadap sosok Cici-nya yang tadi kita udah sempat sounding, ternyata dia ingin menjadi pembuktian juga untuk dirinya. Dan walaupun KYY ini agak cukup banyak melakukan miss Avatar of Guardian, but it's okay, no problem. DPZ, tapi di sini menurut gue pribadi MVP-nya DPZ. Ya. Gue tetap DPZ. Dia yang megang rotasi. Dia megang rotasi, dia yang tahu timingnya, deal damage-nya, skillnya nggak miss. Kalau skillnya tadi miss, Kiboy mungkin nggak tumbang. Yap. Tapi enggak, dia on point semua. Semuanya sih dari EVOS Holy mereka kompak banget ya, kayak tugasnya dijalankan dengan baik juga. 100% kill participation dari Ki juga, bukan tanpa alasan. Dia memberikan badannya di depan, dia nge-backup juga, masuknya juga yang benar-benar bersimfoni banget. Dan terutama akhirnya ngebuat dari Albert dan juga Erlan bisa delivering damage secara optimal. Dia punya posisi yang enak juga. Apalagi Erlan tadi, sementara dari Kiboy dan juga Lutfi yang memang gak ada magic damage yang mumpuni nih, ngebuat dari Erlan akan semakin lebih leluasa lagi untuk bisa delivering damage-nya. Oke. Tapi MVP dengan adanya sosok seorang Ki ini bukan tanpa alasan. Lihat betapa 100% KP. Iya, makanya KP-nya itu loh yang nggak bisa dibendung, nggak bisa dibohongi. Dan ini udah kelihatan sih dari awal mungkin memang masih aman-aman aja, adem-adem aja, tapi semenjak menit yang kelima di mana udah nggak ada turtle lagi yang bisa diambil dan objektifnya dipegang penuh sama EVOS Holy, nah ini udah menjadi snowball untuk mereka sampai akhirnya peaknya di menit 12 menginjak perbedaan ke angka 11.000. Karena udah fall off banget sih, dibilang dari Lutfi-nya juga nggak bisa jadi frontliner, Kairi mau delivering damage-nya juga akhirnya nggak maksimal. Dan yang cukup bingung adalah di saat lagi under ini siapa yang akan di-priority untuk bisa diberikan farmingan. Mau Kairi kah? Mau Savero kah? Secara pok mungkin memang Savero yang punya damage delivery yang cukup tinggi. Tapi masalahnya dari tadi juga Savero sulit banget untuk dapetin space walaupun memang agak tumbang ya tadi sampai di menit 10. Dan ini dia 100% kill participation, the real support system yang luar biasa juga. Item defensif yang wah makin-makin kan. Damage yang dipegang secara masif itu ada di Granger dan Hayabusanya. Sementara lihat Ki di depan, dia hanya ke takedown satu kali dengan anti kirasnya juga. Udah semakin superior. Serta satu buah radiant armor yang terselip dengan concussive blast, dengan vitality dan juga tenacity yang ada di dalam tubuhnya. Dan ini dia, dari segi highlights di 12 menit gamenya berlangsung, dimana Ki ini sangat-sangat aktif sekali ya. Walaupun memang dia ke pick off, ada satu point dead yang ditelan satu kali, tapi pertukarannya jadi mahal. Karena tadi Kairi yang dibayar juga. Apalagi dengan backup yang cepat dari DPZ, langsung memainkan diversionnya. Walaupun Albertnya tadi harus tukar nyawa juga ya, tapi teman-teman yang lainnya juga nge-delay agar turtle-nya nggak buru-buru diambil sama Onyx. Dan abis dari situ EVOS Holy benar-benar tahu banget rotasinya kemana. Dan ini momen epic dari Ki yang udah langsung nginjekin rumputan tersebut, sehingga diversion yang dimainkan juga sama Suns dengan IMU-nya ini nggak maksimal. Oke, tapi di sini ketika kita sempat bahas tadi Kiboy terlalu offset berkali-kali. Tadi mungkin dia nggak ter-take down karena dalam kondisi goldnya tidak terlalu jauh. Tapi tadi beda dong. Udah terlalu bedanya udah di 2000 apa 3000 gue lupa. Jadi dia take down Kiboy udah enak banget makannya. Ditambah ketika snowball di 5000 gold difference, Kiboy lagi jadi target utama dan Kiboy udah nggak punya gold. Kiboy nggak punya item. Kiboy tertinggal dari segi farmingan. Dan dia sekalipun maju mau initiate power, dia nggak punya apa-apa di sana. Jadi target utamanya selain Savero, dan bahkan aku lihat tidak ke Savero dan Kairi sekalipun, mereka Kiboy. Dan juga kayak Lutfi di depan kalau udah kena unbreakable juga bisa pulang. Dia nggak bawa escape tools loh selain dari revitalize juga spellnya. Dan ya di menit 12 gold yang cukup terpaut jauh membuat dominasi tidak terhentikan. 1 poin pertama kali ini diambil oleh EVOS Holy atas Onyx Esports. Yes, Onyx Esports. Mereka tenggelam di one-sided game kalau menurut gua.
Kalau menurut aku Iya, one-sided game banget tadi. Dan sekarang mereka harus bounce back untuk